Tapi kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, teman-teman, kita harus ngerti dulu rightly dividing. Kita harus bisa memilah firman Tuhan itu secara benar. Karena kayak gini teman-teman, kalau kita membaca Alkitab, itu nggak semua firman Tuhan itu buat kita loh. Ya, nggak semua isi Alkitab itu buat kita loh. Jadi kayak gini ya, rightly dividing itu. Isi firman Tuhan itu nggak semuanya buat kita. Itu ada Tuhan tulis itu untuk orang Israel zaman dulu, terus ada juga yang untuk kita yang Gentiles. Jadi kita ini orang Gentiles ya teman-teman. Kata Paulus itu orang yang dicangkokkan gitu kan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bilang ini, yaitu waktu itu ngomong untuk orang Israel pada saat itu. Tapi ada juga firman Tuhan untuk orang-orang non-Israel. Terus gini juga, rightly dividing itu firman Tuhan itu kita harus tahu itu sebelum salib atau setelah salib. Nah, jadi ada perbedaan di situ teman-teman. Yang sebelum salib dan setelah salib. Jadi kalau membaca firman Tuhan itu harus bisa rightly dividing supaya nggak salah mengartikan maksud firman Tuhan. Makanya kita perlu pembimbing rohani untuk menuntun yang paham tentang itu. Jadi jangan sampai orang salah mengartikan maksudnya. Nah, ini aku kasih contoh ya. Dulu aku pernah nggak ngerti ini ya, memilah-milah Alkitab. Saya kira semua isi Alkitab itu buat kita, padahal enggak. Pernah suatu ketika waktu itu aku buka Alkitab gitu kan. Kalau kamu hidup keagamaanmu nggak lebih baik dari orang Farisi ahli Taurat, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Ada kan ayat seperti itu kan? Nah, ketika aku baca itu aku takut sekali teman-teman. Nah, ketika aku baca itu aku waktu itu takut sekali. Tapi tiba-tiba Roh Kudus sadarkan gitu kan, bahwa Tuhan Yesus ngomong itu waktu itu bukan untuk kita yang sudah jadi anak-anak Tuhan. Itu sebelum salib, teman-teman ya. Nah, sebelum salib itu kan Tuhan Yesus belum disalibkan tuh. Jadi orang Yahudi waktu itu mencoba membenarkan diri dengan perbuatan baik, dengan melakukan hukum Taurat. Tapi nggak ada satu orang pun manusia yang bisa mengerjakan semua hukum Taurat itu. Di Alkitab dikatakan salah satu, salah semua, ya kan? Nah, jadi kalau kamu melakukan ini, kamu potong tanganmu, kamu cungkil matamu, ya kan, supaya kamu bisa ini. Nah, Tuhan Yesus ngomong waktu itu sebelum dia disalib, teman-teman. Sebelum dia membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib, sebelum penebusan Kristus di atas kayu salib. Jadi mereka untuk dibenarkan waktu itu, ya mereka harus berbuat baik, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa. Nah, karena nggak ada satu orang pun yang bisa, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya kan? Karena nggak ada orang yang cukup baik untuk melakukan semua hukum Taurat sehingga bisa diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus datang, ya kan, untuk menebus dosa-dosa kita semua, ya kan? Nah, jadi kita dibenarkan itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus ngomong itu waktu itu ke orang Israel pada zaman itu, sebelum salib. Ya kan? Nah, jadi nggak semuanya buat kita sih. Nah, yang buat kita itu di surat-suratnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan di kitab Roma, kitab ini, Kisah Efesus. para rasul ke atas ya. Ya, kita. Nah, itu yang setelah salib, setelah kita sudah diselamatkan oleh iman gitu kan. Dikatakan kamu diselamatkan oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu ya kan. Hasil usaha itu kan gimana kita beramal, berbuat baik, tapi pemberian Tuhan ya kan. Nah, jadi itu karunia Tuhan dalam hidup kita lewat iman. Jadi kita dibenarkan itu karena iman, bukan karena melakukan perbuatan baik. Nah, kalau kita nggak benar gitu kan, masih belum paham rightly dividing, kita bisa salah tangkap. Sama seperti ketika orang bilang, dan konteksnya juga ya, sama seperti ketika bukannya kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, segala macam. Ya, Pergilah engkau, hai orang perbuat kejahatan, ada kan ayat yang ya. seperti itu. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya, teman-teman, konteksnya, itu bukan untuk kita. Itu Tuhan Yesus lagi berbicara tentang Mesias palsu, ya kan? Nabi-nabi palsu. Nah, Yesus berbicara tentang pengikut nabi-nabi palsu, bukan untuk kita. Nah, jadi kita perlu tahu juga baca firman sesuai konteksnya. Nah, masalahnya banyak hamba Tuhan, mereka nggak ngerti rightly dividing, tapi sudah khotbah tahun sini, jemaat bingung. Jadi kita ini sebenarnya diselamatkan oleh iman atau harus ada perbuatan juga. Nah, gitu sih. Nah, kalau kita mau belajar dasar-dasar kekristenan, iman, kasih karunia, keselamatan itu banyak di kitab Roma. Jadi itu ya teman-teman. Hmm, ya.